Ya, kali ini gue mau bahas salah satu PR yang paling menjadi rebutan oleh setiap orang yang ada di Australia. Konteksnya ini imigran ya, yaitu visa permanent resident. Atau kalau misalnya orang-orang lebih mudah ngomong visa PR itu singkatannya permanent resident. Kenapa orang pada rebutan nyari PR ini? Karena dengan PR ini kalian tuh bisa tinggal di Australia selama 5 tahun ya. Kemudian bisa kerja, studi, hampir sama persis seperti warga negara Australia, cuman hanya 5 tahun. Itu tanpa restriction anything ya. Jadi 5 tahun itu kalian bisa ngapain aja di Australia, kerja, kemudian bisa di-extend. Jadi kalau ketika udah mau hampir habis 5 tahun itu, kalian bisa extend. Nah, bedanya yang harus diperhatikan adalah ketika the first 3 years itu gak apa-apa. Cuman pas gue tadi baca, 2 tahun terakhir kalau visa kalian mau kalian perpanjang itu kalian harus menetap di Australia. Jadi 2 tahun terakhir itu gak boleh keluar Australia terlalu lama, karena itu salah satu syarat ya, 730 hari. Nanti gue kasih linknya atau screenshotnya. Salah satu syarat kalau kalian mau memperpanjang PR. Nah, itu secara kasarnya, secara gampangnya, visa PR itu mempermudah kalian sama benar-benar untuk istilahnya memberikan oportunitas banget gitu loh, untuk bisa kerja, tinggal di Australia, enak banget pokoknya kan. Nah, terus apa kolerasinya sih sama dengan WHV atau student atau gimana gitu kan. Terus kayak emangnya wajib banget ya untuk dapat PR gitu loh. Sedikit penjelasan gambaran lebih luasnya. Jadi Australia ini kan kalian udah tahu gajinya gede banget ya. Kemudian gaya hidupnya juga enak, cuacanya juga enak. Kemudian banyak juga orang-orang yang dari luar negeri, yang dari seluruh dunia itu ada di Australia. Jadi ketika dengan perspektif kayak gini, tentu dong kalian memiliki cita-cita yang tinggi, yang ingin memperbaiki tingkat kualitas kehidupan. Sehingga ini salah satu ya, bukan the only way, untuk kalian bisa mendapatkan impian kalian gitu loh. Jadi kenapa orang-orang pada rebutan untuk dapat visa PR? Nggak cuma dari orang Indonesia aja kok gitu loh. Banyak banget nih dari Afrika, kemudian dari Brazil, dari Eropa juga banyak, Amerika, kemudian Kanada, banyak banget. Jadi istilahnya seluruh dunia juga ngerebutin gitu loh ya, orang-orang yang datang ke Australia, karena memang apa yang didapatkan dengan visa PR ini sangat bagus. Nah, visa PR itu ada macam-macam gitu loh. Visa PR yang didapetin dari visa swaka, kemudian partnership, kemudian dari pekerjaan, kemudian dari individual point, itu banyak banget, terlalu banyak ya kalau gue jelasin satu-satu. Cuman intinya adalah yang tadi, dengan visa PR itu kalian bisa tinggal dan bekerja, berbisnis seperti layaknya orang warga negara Australia tanpa ada restriksi. Tapi gue mau spesifik lebih ke arah korelasinya dengan WHV sama student ya. Jadi biar nggak terlalu luas dan biar lebih spesifik, lebih efektif, lebih efisien dalam pembahasannya. Nah, karena posisi gue WHV dan banyak teman-teman gue dari WHV ke student, dan gue lihat orang-orang yang dari student, chance mereka untuk dapat PR gimana-gimana, ini sharing dari pengalaman gue, dan juga ada beberapa pengalaman hidup dari teman-teman juga kan. Jadi poin plus bagi mereka yang datang ke Australia sebagai student ya. Kenapa? Karena dengan student itu ternyata pathway-nya itu udah lebih cepat daripada WHV kalau memang subjek yang mereka pelajarin itu dibutuhkan di imigrasi orang Australia gitu. Karena Australia ini kan permasalahan utamanya adalah membutuhkan orang-orang untuk melakukan berbagai aneka bidang pekerjaan ya. Jadi mereka tuh negara besar banget, cuman penduduknya nggak ada. Oleh karena itu, jadi salah satu cara imigrasi dalam menyaring itu adalah mereka menggunakan sistem pekerjaan apa yang lagi dibutuhin. Jadi kalau lu punya skill ini, gue share, istilahnya bukan share, maksudnya gue kasih lu visa PR deh, tapi lu harus kerja di negara Australia gitu kan. Jadi karena pekerjaan-pekerjaan ini, orang-orang yang lihat chance-nya, wah bagus nih, menarik nih gitu kan. Nah, kalau dari negara asal yang mereka memang memiliki pengalaman bidang yang sama, prosesnya jauh lebih mudah ya. Itu biasanya hanya skill assessment, kemudian nggak perlu kuliah lagi gitu loh. Ada beberapa yang harus kuliah, cuman hanya penyamarataan kualitas aja gitu loh. Jadi nggak benar-benar kayak kuliah dari nol lagi. Nah, sementara kalau teman-teman yang kayak pengalaman bidang edukasi, background-nya tuh berbeda, kayak gue misalnya komunikasi, nggak dibutuhin gitu loh. Jadi you have to study again gitu. Nah, itulah yang membuat kenapa teman-teman yang student visa itu somehow lebih advantage daripada teman-teman WHV.
untuk dari perspektif dapetin PR-nya. Memang di awal mereka susah, karena kan mereka nggak bisa kerja sebanyak teman-teman WHV ya. Cuman kita ngeliat long term ya, ketika student subjek yang mereka pelajarin kayak chef, aged care, nurse, kemudian misalnya 3D kayak carpenter, kemudian welder, tukang las, electrician, semua hal ini yang sangat dibutuhkan orang Australia. Setelah selesai mereka graduate dan mereka dapat pengalaman, prosesnya semua itu, mereka langsung dapat PR, men. Nah, sementara kalau yang WHV, ya mereka, misalnya WHV, bidangnya arsitek, atau misalnya manajemen, kayak gimana gitu loh kan, kayak public relation, kan kayak nggak dibutuhin banget sama orang-orang Australia, karena udah kebanyakan yang dibutuhin orang-orang yang kayak di farm, kemudian itu udah kayak tukang listrik dan segala macam. Nah, anak-anak WHV mau nggak mau mereka harus ngambil proses tersebut sehingga mereka dari WHV ke student. Cuman kan orang-orang bilang, ya lu kan WHV udah 3 tahun bos, bisnis aja di Indo kan lumayan modal bla 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 bla. Dari perspektif kayak gitu bener sih, nggak salah. Cuman kita lagi-lagi ngomongin bagaimana ini yang lebih advantage, yang lebih guarantee, yang lebih nyaman dan lebih aman nih. Yang tadi gue udah bilang di awal kan, bagaimana tinggal di Australia nih. Tinggal di Australia, menawarkan segala macam plus minusnya, ditimbang-timbang, enak lah tinggal di Australia bos. Kita fair to fair aja lah. Kalau misalnya tinggal di Australia, bisnis di Indo, wah siapa sih yang nggak mau gitu kan. Terus tiap 6 bulan pulang ke Bali, atau tiap 6 bulan ke Jakarta, tiap 6 bulan liatin bisnis invest, kan itu kayaknya kece banget, punya kehidupan kayak, bukan kece ya, istilahnya kayak, ya kita nggak salah bermimpi seperti itu gitu loh. Dan di Australia itu bisa jadi kenyataan dengan visa PR kayak gini. Sehingga teman-teman WHV itu yang mau tetap berjuang jadi student. Nah, jadi timeline-nya sih gue bilang kayak lebih gampang. Timeline-nya WHV itu lebih di belakang student untuk ngejar PR. Cuman kalau dari sisi materialnya, jelas WHV jauh. Karena dalam 3 tahun ini, maksimal 3 tahun ya, konteksnya COVID itu berbeda. Ya, karena COVID itu kan 4 tahun ya. Ada juga beberapa temen yang backpackers, gue nggak tahu gimana caranya mereka dapat 5 tahun. Itu kayak main-main kayak di tengah-tengahnya mereka switch visa ke holiday, kemudian balik lagi ke COVID, kemudian ternyata mereka masih ada third year-nya atau yang fourth year-nya gara-gara bonus COVID kemarin, jadi total mereka masih ada 5 tahun. Anyway, sehingga lagi-lagi ini permainannya dilihat dari apa tujuan kalian mau ke Australia, goal kalian, apakah kalian mau temporary only. WHV is the best option. Kayak, gue udah punya keluarga, misalnya lu pada ya nggak bisa gue tinggal terlalu lama, kemudian culture shock yang gue udah bahas di video sebelumnya, nggak kuat dengan gaya kehidupan Australia, ya udah WHV selesai 3 tahun, coba aja di negara lain, men. Australia bukan jadi negara terbaik banget, enggak, masih banyak negara-negara lain yang lebih bagus gitu loh. Cuman kalau kalian yang merasa cocok dan I want to live here in Australia, ya udah dari WHV itu ya modal kalian jadi student gitu loh. Jadi kan sebenarnya nothing tulus juga gitu loh. Dari WHV, dari first year kayak misalnya adaptasi, hura-hura nggak salah. Kemudian second year setengah-setengah, 50-50. Nah, third year udah harus jelas mau kemana, studi apa, do your research di state mana, karena itu sangat mempengaruhi bagiannya pada akhirnya. Itu gue nggak mau terlalu spesifik banget, gue cuma mau secara lumayan general bagaimana perbandingan poin plus dan minusnya WHV sama student yang akhirnya sama, yaitu PR. Bagaimana posisi WHV yang awalnya itu orang-orang, wih WHV gila, kerja, jalan-jalan, enak. Kayaknya dreams come true banget gitu loh. Cuma 3 tahun. Sementara student, ya tapi student itu ya yang harus kalian tahu ya, bagaimana subjek yang mereka pelajarin, apakah bisa mempersilahkan mereka, chance mereka dapat PR. Kalau iya, ya udah, mereka ya sakit-sakit di awal, 2 tahun awal, 3 tahun awal. Setelah itu, boom, maybe another 16 months, 18 months after mereka graduate, mereka bisa langsung apply PR. Jadi WHV yang biasanya 3 tahun. Student dari misalnya startnya sama ya, WHV 3 tahun selesai. Student 5 tahun, agak lebih lama dikit, 5,5 atau 6 tahun. Cuman dapatnya apa? PR. Sementara WHV, ya mereka harus balik lagi ke student to do the same process yang mereka student udah lewatin. Jadi another 6 years plus
ditambah dari 3 tahun itu. Jadi almost 10 years to get PR. Jadi Indian yang lebih efektif student somehow. Dan ini gue baru pelajaran setelah gue banyak banget ketemu teman-teman, kemudian sharing, kemudian menyadari bagaimana urusan visa ini. Dan keren banget juga bagaimana orang-orang Australia ini, imigrasi Australia ini, mereka udah semakin memperketat, semakin karena banyak banget cara untuk dapetin PR gitu loh. Dan banyak juga beberapa kasus yang pernah gue dengar gitu loh, kayak kecolongan orang-orang yang bisa dapat PR ini dengan cara yang gini-gini. Kemudian tiap tahun mereka evaluasi imigrasi dan diperketat, dipersulit, kayak poinnya ditambahin. Kemudian kalau misalnya kalian mau nyari PR di partnership, kemudian itu syarat-syaratnya lebih banyak lagi. Kemudian ada visa. Sedikit share, kayak kemarin tuh kan ada salah satu yang viral TikToker yang tentang memprotes salah satu pemimpin daerah di Riau, itu nggak salah. Terus gue cek, itu kan dia dapat visa swaka tuh di Australia, karena itu juga ada salah satu kebijakan politik ideologi imigrasi Australia yang ingin mencoba memperjuangkan hak asasi kehidupan manusia di seluruh dunia yang merasa terancam di negara asalnya. Mereka mendapatkan kesempatan untuk tinggal di Australia, visa swaka. Kayak apa, negara-negara di Afrika, kayak kebanyakan itu kayak di Somalia, Sudan, ketika mereka ada konflik di asal negaranya, kemudian mereka mencari pertolongan, sehingga banyak banget mereka ke New Zealand atau ke Australia. Banyak banget gue ketemu orang Somalia, mereka tuh PR-nya di New Zealand. New Zealand hampir sama sistemnya, cuman karena mereka ini brothers country ya, New Zealand sama Australia, PR di New Zealand gampang langsung ke Australia. Tapi ada juga beberapa yang Sudan, Somalia, atau mungkin ada juga kayak Ethiopia atau gimana, yang memang dari awal PR-nya di Australia. Jadi itu kenapa orang-orang juga bisa dapat PR mudah, itu somehow ya, kita nggak tahu ya, kisah orang beda-beda. Cuman itu ada beberapa cara juga yang lebih enak, jauh lebih enak lah daripada mereka yang berjuang. Cuman Indian chance tuh di sini kayak gitulah gitu loh. Jadi menjadi gambaran yang gue kasih tau kepada kalian bagaimana PR kalau misalkan dapat kesempatan ke Australia, jangan sia-siain, karena ya banyak orang yang sangat membutuhkan dan belum mendapatkan kesempatan. Tapi kesempatan kalian tuh udah di tangan gitu loh. Either itu WHV atau student. Sehingga banyak orang-orang yang di sini, gue sering konsul ke visa agent, mereka gonta-ganti visa student karena hanya untuk mau memperpanjang jatah mereka tinggal di Australia ini gitu loh, untuk secara legal. Karena satu-satunya cara itu student doang. Belajar apapun, aneka apapun, mau dari yang cyber security lah, English, terus kemudian pada akhirnya mereka baru sadar subjek apa yang bisa mendapatkan PR itu yang menentukan. Jadi ini ada sedikit bisa dikatakan rahasia ya, valuable information, sebuah rahasia yang gue kasih tahu ke kalian. Kalau kalian benar-benar mau berjuang untuk mendapatkan masa depan yang jauh lebih baik lagi, yang untuk bisa jadi berkat buat orang yang lebih luas lagi gitu, either ke family atau friends. Ini dari WHV, pandangan WHV ataupun pandangan student yang pada akhirnya PR. It's not easy, but it's not impossible. Gimana gue? Gue masih WHV, gue masih berjuang. Tentu dengan penjelasan ini gue juga tahu kedepannya gue mau ngambil apa, dan gue nggak bisa terlalu baik ngomong banget bagaimana proses mendapatkan PR, karena gue juga masih berjuang menuju tahap itu. But itu semua gambaran gampangnya mengenai PR. Semoga ini menjadi salah satu motivasi kalian juga bagaimana come to Australia. It's a very good country, giving a lot of opportunity, and it's not impossible. Oke? Thank you udah nonton episode kali ini. Apapun komen kalian gue hargain. DM, komen di kolom komentar ataupun di FB. Semuanya ide, masukan gue tampung agar bisa memperbagus lagi konten, biar bisa lebih informatif lagi, biar lu pada semakin semangat untuk mengejar impian. Oke? See you guys on my next video and stay safe everyone. Bye-bye.